Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Asmaul Husna, Miftahul Hidayah, Muhammad Ali Murtado, dan Muhammad Wahyudin akan mempresentasikan tentang pentingnya perilaku konsumen dalam manajemen pemasaran. Pentingnya pemasaran dan manajemen pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Alasan pentingnya membuat pemasaran menjadi sebuah kebutuhan utama usaha bisnis untuk bisa terus eksis dan berkembang. Yang pertama yaitu pemasaran untuk menginformasikan sebuah produk kepada konsumen. Tanpa adanya proses pemasaran, maka konsumen tidak akan tahu tentang sebuah produk yang akan dihasilkan. Pemasaran yang semakin gencar akan membuat semakin banyak orang yang tahu dengan produk usaha bisnis, dan kemungkinan besar ketertarikan para pelanggan untuk memperbesar angka penjualan perusahaan. Terlebih jika perusahaan memiliki sebuah produk yang unik dan memiliki kualitas dan nilai inovatif, maka sangat penting dilakukan upaya marketing atau pemasaran yang maksimal. Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi, manfaat, dan keunggulan sebuah produk usaha atau layanan. Melalui proses marketing, bisa menjelaskan kepada konsumen mengenai fungsi sebuah produk, manfaat, keunggulan, cara penggunaan, dan sebagainya yang berkaitan dengan produk. Karena kemungkinan besar konsumen akan tertarik membeli produk atau jasa setelah mendengarkan fungsi, manfaat, keunggulan, serta cara penggunaan yang benar dari produk bersangkutan. Disinilah peran pemasaran itu sangat dirasakan. Semakin luas pemasaran yang dilakukan, maka akan semakin banyak jumlah konsumen yang mengetahui informasi produk usaha perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu menginformasikan sebuah produk atau layanan baru kepada konsumen. Meskipun orang telah cukup mengenal suatu perusahaan, pemasaran tetap penting dilakukan apabila menghasilkan sebuah produk baru yang dihasilkan perusahaan bisnis. Informasi tersebut dilakukan melalui upaya marketing promosi yang terus-menerus kepada para konsumen. Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan atau program guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk memberi suatu kepuasan terhadap apa yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan harus diarahkan untuk tujuan tersebut. 3 elemen penting yang termasuk konsep manajemen pemasarannya diantaranya adalah 1. Orientasi pada konsumen. Konsep pemasaran yang paling baik adalah dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas yang utama. Itulah sebabnya mengapa dalam suatu strategi marketing selalu mengedepankan konsumen. Dalam pemasaran biasanya konsumen dianggap sebagai raja, dan produsen adalah pelayan yang memberikan kebutuhan raja. Layanan produsen dapat dilakukan dengan memberikan berbagai penawaran yang menarik, mulai dari produk terbaik hingga cara pelayanan konsumen. Yang kedua yaitu perencanaan kegiatan pemasaran. Pengaturan secara dinamis sebagai bentuk suatu penyusunan berbagai kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Semua aktivitas pemasaran, mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Dengan begitu, maka suatu proses analisis dan pengawasan terhadap hasil pemasaran dapat dilakukan dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan dapat memudahkan dalam melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap kegiatan pemasaran. Yang ketiga yaitu kepuasan konsumen. Unsur yang paling penting di dalam pemasaran adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini tidak hanya dapat diukur dari kualitas produk saja, tetapi juga dari bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Ruang lingkup perilaku konsumen. Studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini mencakup apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, seberapa sering mereka membeli, dan seberapa sering mereka menggunakannya. Di samping mempelajari pemakaian konsumen dan evaluasi pasca pembelian produk yang mereka beli, para peneliti konsumen juga tertarik untuk mengetahui cara individu membuang produk dengan tujuan adalah bahwa mereka harus menyesuaikan produksi mereka dengan kekerapan konsumen membeli penggantinya. Analisis perilaku konsumen terdiri atas 5 tipe, yaitu konsumen di pasar. Yang kedua, konsumen sebagai individu, yang terdiri dari persepsi, pembelajaran, dan memori, nilai dan motivasi, kepribadian dan gaya hidup, perubahan sikap, dan komunikasi interaktif. Yang ketiga yaitu konsumen sebagai pengambil keputusan, yang terdiri dari pengambilan keputusan individu. Konsumen dan budaya meliputi pendapatan dan kelas sosial, etnik, rasial, dan kebudayaan agama. Yang kelima yaitu konsumen dan budaya meliputi dari cultural influence dalam perilaku konsumen. Kajian perilaku konsumen terdiri atas 1. Kajian perilaku konsumen yang digunakan sebagai dasar pengembangan strategi pemasaran. Dalam penerapan lebih lanjut, kajian ini membutuhkan alat analisis, salah satunya berupa SWOT yang dikaitkan pula dengan bidang ilmu lainnya seperti manajemen dan strategi, pemasaran, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu evaluasi strategi pemasaran. Evaluasi strategi pemasaran yang sudah dimiliki perusahaan atau organisasi dikaitkan dengan kajian perilaku konsumen sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan kinerjanya di mata konsumen. Kerangka analisis perilaku konsumen. Dengan mengetahui dan memahami analisa perilaku konsumen, manajer akan mempunyai wawasan yang luas tentang konsumen sehingga dapat menyusun sebuah strategi pemasaran yang baru dan sesuai dengan keinginan konsumen. Hal-hal yang penting dalam analisa perilaku konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian sebagai suatu proses kegiatan pembelian yang nyata adalah salah satu tahap dari keseluruhan proses mental dan kegiatan fisik dan lainnya yang terjadi dalam proses pembelian pada satu periode waktu tertentu sebagai pemenuhan dari suatu kebutuhan tertentu. Analisa suatu proses pembelian merupakan suatu rangkaian tahapan yang diambil oleh konsumen. Yang kedua yaitu pendekatan proses pada pengambilan keputusan untuk membeli. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang dan jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Variabel-variabel perilaku konsumen dapat dibagi dalam 3 bagian, meliputi 1. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, kelompok-kelompok sosial dan referensi, serta keluarga. Yang kedua yaitu faktor-faktor individu dan intern yang menentukan perilaku, yang terdiri dari motivasi, persepsi, kepribadian, dan konsep diri, belajar, dan sikap dari individu. Yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan terdiri dari 5 tahap, meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan untuk membeli, perilaku sesudah pembelian. Pengertian pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Ini artinya pasar sejenis ini adalah jenis pasar yang lumrah kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga atau non-bisnis. Pada pasar konsumen, perilaku pembelian dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Di antara keempat hal tersebut, faktor yang dipercaya paling berpengaruh adalah faktor budaya. Budaya menjadi penentu keinginan dan perilaku paling dasar.
Dalam budaya, terdapat subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial, yaitu diantaranya adalah agama, kebangsaan, ras, dan wilayah geografis. Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor sosial, yang diantaranya terkait keluarga, kelompok acuan, serta peran dan status sosial. Selanjutnya adalah faktor pribadi yang melingkupi usia, pekerjaan, lingkungan ekonomi, dan gaya hidup. Hal-hal ini berpengaruh penting dalam pemasaran ketika perilaku konsumen dibentuk melalui hal-hal tersebut. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan oleh pelanggan rumah tangga atau konsumen akhir dan pelanggan bisnis yang menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli, dan menggunakan produk dan jasa tertentu. 3 aspek utama dimensi perilaku konsumen yaitu 1. Tipe pelanggan meliputi A. Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga, yang merupakan konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara, tanpa bermaksud untuk menjual belikannya. Yang kedua yaitu konsumen bisnis. Disebut pula konsumen organisasional, konsumen industrial, atau konsumen antara. Merupakan jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual produsen, disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain atau pedagang, digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik atau pasar pemerintah dan organisasi. Dengan demikian, tipe konsumen ini meliputi organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba, seperti rumah sakit, sekolah, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peranan konsumen terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu user. User adalah orang yang benar-benar atau secara aktual mengkonsumsi atau menggunakan produk atau mendapatkan manfaat dari produk atau jasa yang dibeli. Yang kedua yaitu buyer. Buyer adalah orang yang mendanai atau membiayai pembelian. Sedangkan buyer adalah orang yang berpartisipasi dalam pengadaan produk dari pasar. Masing-masing peranan di atas bisa dilakukan oleh satu orang, bisa pula oleh individu yang berbeda. Jadi, seseorang bisa menjadi user sekaligus buyer dan buyer. Selain itu, bisa juga individu A menjadi buyer, B menjadi user, dan C menjadi buyer. Itu semua tergantung kepada konteks atau situasi pembelian. Yang terakhir yaitu perilaku pelanggan terdiri atas 1. Aktivitas mental. Aktivitas mental ini seperti menilai kesesuaian merek produk, menilai kualitas produk berdasarkan informasi yang diperoleh dari iklan, dan mengevaluasi pengalaman aktual dari konsumsi produk atau jasa. Yang kedua yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini meliputi mengunjungi toko, membaca panduan konsumen atau katalog, berinteraksi dengan wiraniaga, dan memesan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.